Tahap pengkajian, identitas pasien, keluhan pasien, pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan umum, dan riwayat kesehatan gigi. Permisi Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, silakan masuk Kak. Ya Ibu. Silakan duduk Kak. Selamat pagi Kak. Ada yang bisa bantu? Ya Ibu, sebenarnya saya sakit gigi Ibu, saya mau periksa Ibu. Iya Kak, sebelum kita kerja dulu, perkenalkan nama saya Patricia Sinasarila. Kakak bisa panggil saya Cici. Dari baik Kak. Sebelum periksa kita identitas dulu ya Kak. Kalau tahu nama kakak siapa? Nama saya Martina yang Cetaus. Umur Kak? Umur 23 tahun. 23 tahun. Sekarang kakak masih mahasiswa atau sudah kerja? Saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Kakak tinggal di mana Kak? Saya tinggal di Pak. Oh, di Lipa. Maaf Kak, nama orang tua? Nama orang tua saya Cetaus. Iya. Agama Kak? Islam Protestan. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Iya. Golongan darahnya Kak? Golongan darah O. Nomor HP yang aktif Kak? 81 1 38 28 70 95. Kak, bagaimana rasa gigi sekarang Kak? Giginya? Ya Ibu, saya sakit gigi. Sakit gigi. Kalau saat makan itu rasanya gimana? Sakit? Kalau pas makan tuh Iya. sakitnya nyut begitu Ibu. Terus Di bagian mana Kak? Yang sakitnya? di bagian rang atas, Yang yang di bagian belakang. belakang. Iya. Sakitnya sudah mulai kapan Kak? Sudah 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu. Sekarang masih dalam sakit atau sudah? Iya, kalau kondisi sekarang masih dalam keadaan sakit. Oh, sekarang masih sakit ya Kak. Mungkin selain sakit gigi atau ada keluhan lain lagi Kak? Kalau keluhan lain tuh ada. Biasanya kalau pas gerakan lidah di Iya. itu tuh gigi gitu terasa kasar. Apakah saya kurang latihan bersihkan gigi begitu? Oh iya, nanti kita lanjut di pemeriksaan Kak. Baik Kak, sudah tadi saya sudah isi identitas dengan Tuhan. Sekarang saya tanya untuk riwayat kesehatan. Iya. Kakak sudah pernah operasi Kak sebelumnya? Tahu belum pernah. Mungkin Kakak ada penyakit riwayat lain gitu Kak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau biasanya Kakak itu luka terus darahnya itu cepat kering atau tidak? Oh iya, kalau biasanya luka tuh cepat. Cepat kering. Selain itu Kakak mungkin ada alergi makan Kak? Kalau untuk makan saya alergi. Oh, alergi Misalkan makan ikan, Iya. kalau bisa badan ketalan. Oh iya. Terus kalau obat-obatan gitu Kak? Kalau obat-obatan tidak. Tidak. Kalau untuk cuaca ada alergi kalau angin gitu. Sekarang Kakak ada konsumsi obat dari dokter gitu atau Tidak. Oh, tidak. Sekarang melihat kesehatan gigi. Sebelumnya Kakak pernah rawat gigi Kak? Iya Pak. Oh, pernah. Kalau misalkan Kakak sakit gigi itu 2 kali sehari atau 1 kali saja? Satu kali. Oh, 1 kali saja. Kakak biasa makan jaga juga yang coklat, Itu sering. Sering. Kakak biasa makan, kalau makan siang itu makan malam Kak, bisa ada sayur? Iya. Bisa ada sayur. Kalau buah-buah gitu? Iya. Buah-buahan itu jarang. Oh, tapi sayur Sayur sering. Kalau boleh tahu Kakak itu biasa pada sore atau pagi bisa minum kopi gitu sekali? Iya, atau biasanya minum teh. teh. Iya.
Kalau alkohol tidak. Kalau yang minum yang Fanta itu Kak, Fanta, Sprite, Coca-Cola Tidak. tidak. Kalau rokok tidak. Nah, ini Kak, biasanya kamu kalau pada saat makan tuh, biasa kalau makan pakai satu sisi atau semuanya pakai punya? Pakai satu saja yang bagian kanan. Oh, satu. Kakak bisa ini Kak, bisa sering punya Filipina. Kalau Filipina yang waktu kecil itu saya makan Filipina. Oh. Baik Kak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Nanti saya akan tambahkan untuk mengetahui kondisi gigi Kakak. Ya, baik. Ya, terima kasih Kak. Ya, Ibu, permisi. Ya. Kak, sekarang saya akan melakukan fungsi untuk mengecek apa, mengecek suhu, cek nadi dengan cek pernapasan. Baik, Ibu. Oh iya, baik. Permisi Kak. Denny, Lisa. Ini bagaimana?
Dari Kak, saya sudah periksa tekanan darah, suhu tubuh, nadi dengan pernapasan. Jadi infus tekanan darah 140/70 itu masih normal Kak. Kemudian untuk nadinya 80 per menit, untuk suhunya 36,5 Celcius normal, dan respirasinya pernapasannya 18 kali per menit itu normal. Normal semuanya. Iya, normal semua. Oke, sudah Pak, minta jelaskan dengan pemeriksaan lambung. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih. Iya Kak, sama-sama. Pemeriksaan ekstraoral. Baik, Kak, yang pertama saya akan bisa posisi sini, mata itu sini sudah lain atau bukan mata. Kak, bisa saya mau bisa. Kak, kasih periksa. Tidak dapat sakit dan tidak ringan. Berarti normal juga dengan yang bagian seperti bulan itu berapa 5 menjadi sampai 20 maka. Terima kasih. Ya. Pemeriksaan intraoral. Pagi. Ya kak, tadi kan ini Ibu Cicin sudah melakukan pemeriksaan fisik. Ini tensi kakak sudah toh? Ya, jadi sekarang saya Kak, perkenalkan nama saya Ika. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan di rongga mulutnya kakak supaya kita tahu ini masalah-masalah dalam kakak rongga mulut itu tuh apa-apa saja. Ini saya mohon izin untuk periksa kakak ya. Ya. Kak, boleh duduknya di sana, ini bahunya. Oke. Permisi guys, saya pasang celana dulu. Permisi. Kak, ini boleh buka masker. Jadi Kak, sebelum kita melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kakak kumur-kumur dulu. Kumur ya Kak, habis buang. Oke Kak, kita mulai pemeriksaan ya Kak. Iya. Permisi Kak, buka mulut sedikit Kak. Oke, permisi.
Tidak. Kita akan melakukan pengukuran ini kakak punya kebersihan rongga mulut. Jadi di melakukan pengukuran kebersihan rongga mulut ini kita menggunakan bahan yang namanya disposing. Jadi bahan ini cara pakainya saya teteskan di kakak punya bagian bawah lidah, terus kakak pakai kakak punya lidah, aplikasikan ke seluruh permukaan gigi. Bisa kak? Bisa. Jadi ini tunggu sampai 2 atau 3 menit begitu baru kita kumur-kumur. Ini sekali. Di seluruh permukaan gigi di depan. Jika asal lihat ya. Jadi kita sudah selesai melakukan pemeriksaan di kakak punya rongga mulut. Jadi sekarang saya bisa ini lepaskan celananya, permisi kak.
Ya baik Kak, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan semua. Jadi tahap berikutnya itu kita ke ruangan supaya ini saya menjelaskan ini apa saja kakak punya masalah-masalah dalam kakak punya rongga mulut dan cara penanggulangannya bagaimana. Baik, mari Kak. Nah, jadi kan tadi kita sudah melakukan pemeriksaan. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan di kakak punya rongga mulut, jadi di kakak rongga mulut itu ada 2 lubang gigi Kak. Pasti yang di belakang tuh kakak sudah rasa sakit ya. Iya, Kak. Jadi yang di belakang itu dia punya lubang gigi itu sangat dalam Kak. Itu kalau di kesehatan gigi kita juga sebut dengan itu tuh karies sudah mencapai pulpa. Jadi itu tuh seharusnya kita lakukan tindakan yang lebih lanjut Kak, bukan hanya tambal gigi. Tambal gigi kayaknya sudah tidak bisa lanjut Kak, jadi harus tindakan selanjutnya. Terus di gigi kakak yang di gigi 1/4, ya di gigi 1/4 pun juga ini sudah ada lubang gigi, tapi masih kecil Kak. Itu namanya lubang gigi pada lapisan pertama. Jadi itu namanya dalam kesehatan gigi kami sebut dengan itu namanya karies mencapai email. Nah, karies mencapai email itu kita bisa melakukan penambalan. Nah, terus ini tadi kan kita periksa ini indeks kebersihan rongga mulut Kak. Ini tadi pengukuran pelat yang saya tetes di kakak punya bagian bawah lidah itu. Ini hasilnya itu kakak punya ini kebersihan rongga mulut itu tuh masih belum ini baik. Ini atau mungkin kakak ini jarang menyikat gigi. Kakak saya boleh tanya sedikit Kak? Boleh. Kakak punya waktu sikat gigi berapa kali sehari? Itu biasanya kalau pagi itu habis mandi bersikat gigi. Pokoknya pas mandi itu yang bersikat gigi. Oh, terus malam Kak? Malam tidak pernah sikat gigi. Oh iya, jadi itu merupakan kebiasaan yang salah ya Kak. Maaf ya Kak, itu salah. Karena sikat gigi itu seharusnya 2 kali sehari. Pagi setelah kakak makan dan malam sebelum kakak tidur, supaya kakak punya rongga mulut bersih, supaya kuman-kuman dalam rongga mulut menghilang, tidak ada lagi. Jadi kakak punya ini kebersihan rongga mulut masih buruk ya Kak. Itu kan kita tahu penyebabnya itu kakak jarang menggosok gigi. Terus ini kakak punya karang gigi. Kan tadi pemeriksaan kakak bilang terasa kasar ya Kak ya di kakak punya permukaan ini gigi. Jadi itu tuh merupakan karang gigi Kak. Ini. Jadi karang gigi di sini nilainya 1,3 atau sedang. Jadi karang gigi ini bisa kita lakukan scaling Kak. Scaling atau pembersihan karang gigi Kak. Tahap diagnosa. Jadi kakak punya gigi yang di belakang atas kanan yang terasa sakit itu karena yang pertama itu tidak terpenuhinya kebutuhan akan perlindungan dari risiko penyakit gigi dan mulut. Terus yang kedua tuh tidak terpenuhinya kebutuhan akan kondisi biologis gigi yang baik. Terus yang ketiga tidak terpenuhinya kebutuhan untuk bertanggung jawab akan kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar. Dan yang berikut adalah ini kakak tidak terpenuhinya kebutuhan ini pengetahuan akan pemahaman tentang kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar. Ya Kak, jadi ini kakak punya gigi yang di belakang tadi sakit tuh, ini tuh dia punya tanda-tanda dan gejalanya tuh seperti yang tadi saya lakukan pemeriksaan di kakak. Ini saya pegang alat terus saya ini tarik dari gigi tuh kan ada yang tersangkut, itu berarti adanya ini lubang gigi Kak. Terus tadi yang saya pakai alat lagi untuk ketuk-ketuk dia Kak, terus kakak bilang kakak tidak ada sakit. Nah itu tuh gejala dari ini karies Kak atau lubang gigi Kak. Dan kakak punya karies gigi itu telah mencapai pulpa Kak. Terus ini Kak, gigi yang di depan yang tadi kan juga sama Kak, pada saat saya ini goreskan dengan sonde kan dia ada tersangkut sedikit Kak. Itu tuh ini sehubungan dengan ini tanda dan gejalanya karena saya ini tarik dia ini sondasi dia kan dia tersangkut. Nah itu tuh merupakan karies mencapai email Kak, tapi itu tuh masih bisa dirawat. Nanti untuk
rencana selanjutnya nanti akan kami sampaikan, Kak. Baik Ibu. Oke, makasih, Kak. Iya. Tahap perencanaan. Baik Kak, di sini saya akan menjelaskan kembali masalah tadi itu menyangkut lubang gigi kakak tadi itu sudah mencapai pulpa. Nah, di sini rencana perawatannya yaitu akan dirujuk ke dokter gigi untuk melakukan perawatan saluran akar. Nah, di sini apakah Ibu ada waktu untuk sekarang atau beberapa hari ke depan itu untuk saya bisa buatkan surat rujukannya ke dokter gigi? Oh iya, Ibu. Ke depan minggu depan saya ada. Oh iya, kira-kira beberapa hari ke depan ini tanggal berapa supaya saya buatkan itu sesuai dengan jadwal Iya. detailnya. Tanggal 10 Mei. Oke baik Ibu, nanti saya buatkan surat rujukannya. Ibu bersedia ya tanggal 10 Mei. Ya. Terus yang kedua itu ada karies mencapai email. Nah, di sini rencana perawatannya itu melakukan penanggalan. Jika Ibu bersedia hari ini, saya melakukan penanggalan hari ini. Iya, saya bersedia untuk dilakukan tambah. Bersedia hari ini? Iya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ibu menunggu, saya akan persiapkan alat dan bahan untuk melakukan penambalan. Tahap implementasi. Baik Bapak, pada tahap implementasi hari ini telah dilakukan pemeriksaan DHE dan akan dilakukan perawatan pulpa dan akan dilakukan perawatan saluran akar pada tanggal 10 Mei 2023. Pada tanggal 2 Mei 2023 telah dilakukan DHE dan perawatan dan penanggalan pada tanggal 2 Mei 2023. Tahap evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Baik Kak, di sini saya akan melakukan evaluasi yaitu evaluasi jangka pendek. Saya berhasil melakukan penambalan dan tidak ada ketinggian. Untuk evaluasi jangka panjang, Kakak kalau bisa setiap 6 bulan sekali datang kembali untuk mengontrol kesehatan gigi.